Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh sekali lagi masuk di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan secara khusus akan merenungkan mengenai satu buah tema, yaitu kehidupan orang benar di dalam iman. Hari ini saya mengambil tema yaitu The Righteous in the Babylonian Exile. Ini adalah satu tema yang begitu penting yang ada di dalam Alkitab, yang ditulis konsepnya mulai daripada Habakuk pasal yang kedua ayat keempat, yang kemudian dikutip oleh Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 17, dan yang kemudian dikutip kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Dan kalau kita merenungkan mengenai tema ini adalah satu tema yang besar yang mempengaruhi kehidupan orang percaya. Bahkan kita tahu bahwa Luther ketika membaca daripada Roma pasal yang pertama ayat 17, dia tertegun dan dia mulai mengerti bahwa orang benar itu hidup oleh iman, bukan melalui satu perbuatan yang membenarkan diri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pertama-tama akan sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama memohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada setiap kami, sehingga kehidupan kami tidak berlalu begitu saja. Kehidupan kami yang sementara ini tidak habis ditipu oleh keinginan daging kami maupun tipu muslihat iblis di dalam dunia ini. Dan oleh sebab itu kami mohon anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami di dalam pergumulan kami, kesulitan kehidupan kami boleh terus melihat tangan Tuhan yang menopang, dan biarlah kami boleh berjalan di dalam iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Berkati pendalaman Alkitab kami pada malam hari ini, biarlah pendalaman ini boleh menjadi satu berkat bagi setiap kami yang menyaksikan hari ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat slide yang ada di dalam judul tema kita hari ini, kita bisa melihat ya, gambar yang ada di sebelah kiri kita, itu adalah satu gambar yang menyatakan secara eksplisit bagaimana Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria itu menghadapi tantangan yang pertama ketika mereka masuk ke dalam Babilonia. Mereka dihadapkan dengan satu buah tantangan kesucian. Satu tantangan untuk menjaga hidup tidak kompromi, hidup yang kudus. Dan kalau saudara lihat gambar ini, coba lihat wajah-wajah mereka. Mereka kelihatan begitu muda belia. Usia mereka diperkirakan hanya sekitar 14-17 tahun saja. Untuk orang yang jauh dari rumah, untuk orang yang baru saja dianiaya, dibuang begitu jauh, sekitar 900 mil atau sekitar 1.500 kilo dari kampung halaman mereka, mereka menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Dan bagian ini kita nanti akan kemudian gali lebih dalam ya di dalam bagian kedua PA kita pada malam hari ini. Tetapi saudara, waktu kita melihat kata the righteous in the Babylonian exile, orang benar di dalam pembuangan Babel, ini konsep muncul dari mana? Konsep ini sebenarnya muncul dari satu bagian di dalam kitab Habakuk, yaitu Habakuk pasal 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh iman atau percayanya. Nah, oleh sebab itu saudara, agenda kita pada hari ini, kita pertama kali akan melihat orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah satu konteks atau bagian yang kita akan lakukan analisa lebih mendalam nanti, supaya kita tahu bagaimana pengertian ini menghantar kita kepada pengertian bagaimana Daniel bisa disebut sebagai orang benar. Berikutnya kita akan secara singkat saja membahas mengenai kerajaan Babel dan penggenapan hukuman Tuhan baik bagi Israel maupun Babilonia. Yang ketiga, tentu saja kita akan masuk mengenai tema kita, yaitu The Righteous in the Babylonian Exile. Kita hanya akan berfokus kepada pembahasan mengenai Daniel di dalam pasal yang pertama, Daniel pasal pertama ya, tentang makanan dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di situ lebih mendalam. Dan yang terakhir ya, secara singkat kita akan melakukan satu refleksi teologis bagi umat Tuhan saat ini.
di dalam Ibrani 10 ayat 37 dan sampai 39. Kita akan lihat yang pertama ya, mengenai orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam slide ini kita bisa lihat di sebelah kiri kita itu ada satu patung yang begitu terkenal, karya Donatello. Itu adalah Nabi Habakuk atau terkenal juga dengan sebutan Lo Zokune atau pumpkin head atau kepala labu ya, karena kepalanya tidak ada rambut di situ, dikatakan seperti itu. Ini adalah satu karya fenomenal mengenai patung Habakuk. Kenapa saudara? Karena waktu kita melihat atau mendengar mengenai bagaimana Donatello memahat patung ini, dia begitu menjiwai. Ketika dia pahat patung ini, dia sampai mengatakan, "Hei, bicara kamu, bicara." Karena dia merasa betul-betul berinteraksi dengan patung yang dia buat. Di dunia ini paling sedikit ada 2 patung Habakuk yang terkenal. Salah satu patung Habakuk yang lain adalah karya Bernini. Bernini kita tahu membuat patung Daud ya. Kita tahu ya, kalau kita lihat NRITC, brosur NRITC atau NRIC itu ada selalu patung Daud di situ. Nah, itu karya Bernini. Tetapi patung daripada Habakuk yang dibuat oleh Bernini ini patung yang juga sangat terkenal, tetapi diangkat dari kisah yang ada di dalam Daniel pasal 14. Saudara akan bingung ya kalau kita tahu Alkitab kita, Daniel ini hanya 12 pasal. Lalu pasal 14 dari mana? Pasal 14 itu adalah termasuk di dalam Deuterokanonika. Jadi patung itu menggambarkan bagaimana bagaimana Habakuk tengah membuat satu persiapan makanan untuk orang-orang yang bekerja di Yehuda pada waktu itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menyatakan diri kepada Habakuk dan mengatakan, "Habakuk, kamu harus mengantar makanan ini kepada Daniel yang ada di gua singa hari itu." Lalu Habakuk mengatakan, "Bagaimana mungkin saya bisa memberikan karena saya ada di sini." Lalu tiba-tiba malaikat itu bawa daripada Habakuk masuk ke gua singa, memberikan Daniel makan, dan ya kemudian kembali lagi ke Yehuda. Nah, patung ini adalah patung kedua yang terkenal, tetapi patung daripada buatan Donatello ini satu patung yang menggambarkan satu ekspresi wajah Habakuk yang menurut saya lebih dalam, karena kalau kita lihat gambar yang ada di slide, kita bisa melihat bagaimana ekspresi wajah dari Habakuk ini dengan seperti seolah-olah begitu banyak pertanyaan, begitu banyak penderitaan. Dia menundukkan wajahnya sedikit ke bawah dan ya itu menyatakan satu bentuk humility daripada Habakuk. Oke, kita akan masuk lebih jauh mengenai introduksi sedikit mengenai latar belakang ayat ini ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk sendiri melayani dari tahun 612 sampai 588. Dan dalam masa Raja Yosia, kita tahu ya di dalam PA yang kita bawa beberapa waktu lalu, kita tahu Yosia itu memerintah dari 640 sampai 609 Masehi. Sehingga kita tahu bahwa Habakuk ini melayani di dalam masa Raja Yosia dan juga sampai Raja Zedekia. Habakuk ini hidup sangat lama ya. Dia kemungkinan melihat peristiwa bagaimana Yosia mati. Dia melihat bagaimana Asyur dikalahkan di dalam Battle of Carchemish itu tahun 605. Dia juga mungkin melihat bagaimana penggenapannya sendiri di dalam kitab Habakuk digenapi. Karena Habakuk menyatakan satu nubuatan, melihat satu nubuatan dari Tuhan bahwa orang Israel akan ditawan ke Babilonia. Dan pada waktu 588 dia tentu saja sudah mendengar atau bahkan melihat sendiri bagaimana orang yang gelombang pertama yang dibuang ke Babel, yaitu tahun 605 Masehi, itu adalah rombongan Daniel dan teman-temannya. Lalu tahun 597 dan kemudian 586. Jadi kalau kita lihat ya, Habakuk itu adalah nabi yang melihat begitu banyak pergumulan. Dan kitab Habakuk ini sendiri ditulis dari tahun 610 kira-kira sampai 605. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, Habakuk menulis ini adalah kira-kira masih di dalam zaman Raja Yosia. Zaman yang kita tahu terjadi reformasi yang besar, terjadi perubahan keagamaan di seluruh Yehuda, Yerusalem, bahkan sampai Samaria. Kita telah membahas bagian ini, tetapi komplain yang ada di dalam kitab Habakuk mengindikasikan bahwa orang Israel itu tidak totally bertobat kepada Tuhan. Nanti kita akan bahas bagian ini ya.
Berikutnya, kitab ini menekankan pergumulan Habakuk dalam memahami apa yang Tuhan kerjakan, khususnya dalam memahami keadilan Tuhan. Saudara, ini saya percaya adalah satu topik yang kita semua gumulkan. Kadangkala hal yang terjadi atau misfortune ya, ketidakberuntungan yang terjadi dalam hidup kita ini adalah satu hal yang susah dipahami, susah untuk dimengerti. Kenapa Tuhan lakukan ini dan itu? Padahal ya, kita mengatakan kami ini hidup baik-baik saja, tetap pelayanan, tetap lakukan hal yang seolah-olah berkenan kepada Tuhan. Tetapi kenapa kami mengalami namanya pergumulan dan penderitaan? Bahkan orang yang membuat kita menderita itu adalah orang yang lebih jahat dari kita. Bos kita tidak kenal Tuhan, tapi dia mengintimidasi kita, pecat kita, ancam kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tema yang universal ini juga yang ada di dalam kitab Habakuk. Oleh sebab itu kita mau merenungkan sedikit latar belakang bagaimana kalimat ini kemudian boleh dihidupi oleh Habakuk sampai akhir hayatnya, dan bagaimana ayat ini juga yang mempengaruhi pengertian kita di dalam kitab Daniel dan nanti di dalam perjanjian baru. Bagian yang pertama kita mau lihat ya, adalah di dalam bagian pertama dari Habakuk ya, Habakuk pasal yang pertama. Kita tidak akan lakukan eksegesis terlalu banyak di dalam kitab Habakuk, tapi kita lakukan akan analisa bagian yang penting untuk mengerti ayat pasal 2 ayat 4. Kita lihat sedikit ya di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Ini adalah satu bagian yang diawali dari pertanyaan Habakuk. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak tapi tidak Engkau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak Kau tolong. Ini adalah komplain dari Habakuk. Dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan? Aku sudah begitu susah payah menahan beban yang ada di dalam hati. Kita lakukan komparasi sedikit ya, perasaan beban yang ada di dalam hati Habakuk. Ambil contoh gini ya. Kita ini hidup di gereja. Gereja harusnya menjadi satu tempat yang penuh dengan sukacita dan kedamaian. Ini idealisme tentu saja ya. Tetapi kita lihat, loh kok bukan hanya pengurus, bukan hanya penatua yang melakukan dosa secara terang-terangan, tetapi hamba-hamba Tuhan juga ternyata tidak dapat dipercayai. Mereka curi uang, mereka selingkuh, mereka lakukan segala macam kejahatan yang bahkan lebih jahat daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Maka ketika itu terjadi, orang yang hatinya masih benar, orang yang hatinya tidak terbiasa akan dosa, itu akan berkata, Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku lihat segala macam pergumulan ini? Kenapa aku lihat orang di sana selingkuh tetapi tetap melayani orang ini dan seterusnya? Akan ada satu pergumulan yang begitu besar, dan inilah yang kira-kira ya dialami oleh Habakuk. Habakuk lihat reformasi Yosia yang begitu besar. Orang-orang seolah-olah semua bertobat kepada Allah Yahweh. Tetapi di luar ritual keagamaan, mereka semua saling menindas satu sama lain. Oleh sebab itulah, di dalam kitab Habakuk kita tidak menemukan satu hint pun tentang kritik Habakuk mengenai penyembahan berhala. Kalau kita bandingkan seluruh kitab nabi-nabi yang lain, ada tema mengenai teguran sang nabi kepada orang Israel yang menyembah berhala. Dia suruh orang Israel bertobat. Tetapi di dalam kitab Habakuk tidak kita temukan. Oleh sebab itu, kitab Habakuk menjadi satu refleksi pertobatan yang semu, pura-pura dari orang Israel. Dan ini mungkin juga terjadi di dalam gereja hari ini. Oleh sebab itu dia berkata lagi ya, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi satu pergumulan ini membuka daripada kitab Habakuk. Saudara, sebelum kita lanjut ke dalam bagian lain, saya ingin loncat sedikit ke dalam pasal 3 ayat 16 ya saudara. Dari pertanyaan mengenai berapa lama lagi Tuhan, dan di dalam ayat 16 pasal 3 kita bisa lihat bagian yang B itu ya, bagian yang B yaitu dari ku nantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara, ada perubahan attitude daripada Habakuk. Dari yang bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Sampai dia bisa mengatakan, aku akan menanti hari kesusahan. Jadi ada satu proses
ya di antara yang mengubah Habakuk dari yang tadi bertanya-tanya kepada Tuhan sampai mengatakan aku akan tunggu hari itu. Nah saudara, kita balik lagi ke dalam pasal yang pertama. Di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-11, kita tidak baca bagian ini, tetapi bagian ini menyatakan jawaban Tuhan atas pertanyaan Habakuk di dalam ayat yang sebelumnya tadi. Habakuk bertanya berapa lama, tetapi Tuhan menjawab, kamu tahukah bahwa aku membangkitkan orang Babel, bangsa yang jahat itu, untuk datang dan menghukum orang Israel. Ini satu bagian yang tidak bisa diterima oleh Habakuk, tentu saja ya. Dan oleh sebab itu, tanpa kita masuk lebih detail di dalam perikop ini, Habakuk masuk di dalam pasal pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-17 ya. Yaitu pernyataan atau pertanyaan. Tuhan, bangsa Babel ini adalah bangsa yang lebih jahat daripada bangsa Israel. Kenapa engkau izinkan mereka yang lebih jahat menghakimi kami yang lebih benar? Tuhan, bukankah matamu terlalu suci untuk lihat kejahatan? Menarik sekali saudara ya. Habakuk tadi di dalam pasal pertama ayat kedua sampai ke yang keempat, dia punya mata itu terganggu, membuat dia bergumul ketika lihat kejahatan. Tetapi sekarang dia makin bergumul karena seolah-olah kejahatan makin dibiarkan oleh Tuhan. Maka di dalam pengenalan Habakuk akan karakter Tuhan, dia mengatakan, bukankah matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan tidak mungkin engkau dapat memandang kelaliman. Ini adalah satu bagian yang membuat Habakuk bertanya-tanya. Dan ada bagian-bagian lainnya. Penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan kepada Israel melalui Babel itu seolah-olah orang yang pergi memancing, menebarkan jala pakai pukat itu ya. Semua ikan besar, ikan kecil masuk. Sampai dia bilang, kami ini sudah seperti binatang. Ya, di dalam ayat selanjutnya ya. Di ayat 14, pasal 1 ayat 14, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan. Di laut seperti binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semua ditarik ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukat, dan dikumpulkan dengan payangnya, dan seterusnya. Jadi seolah-olah sudah tidak ada lagi order, sudah tidak ada lagi orang yang menahan tindakan seperti ini. Seolah-olah mereka hanya ikan yang tidak berharga, manusia itu seperti menjadi ikan. Maka Habakuk di dalam pasal 2 ayat yang pertama mengatakan ya, setelah dia menaikkan petisi, atau ini ya kita bisa ngomong doa, setelah dia menaikkan petisi kepada Tuhan, masa matamu yang suci itu memandang kejahatan dan mengizinkan kelaliman. Lalu dia berkata di dalam pasal 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaian, berdiri tegak di menara, aku mau meninjau menantikan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini orang luar biasa saudara. Orang yang ketika berkomunikasi dengan Tuhan, ada hal yang dia tidak bisa terima. Tetapi dia tetap tunggu dan berkomunikasi sama Tuhan. Digambarkan ya, dia berdiri di tempat pengantaian. Israel itu teksturnya adalah bukit-bukit dan gunung-gunung. Mereka kalau mau berkomunikasi antara satu tempat ke tempat lain, mereka menggunakan menara pengawas. Mereka bisa kirim sinyal dengan asap dan seterusnya. Jadi digambarkan kalau musuh datang menyerang dari utara, itu kan Babilonia ada di utara ya, Yehuda ada di selatan. Di utara, maka kota-kota tetangga akan mengirimkan sinyal, asap demi asap akan datang ya. Maka dia mau berdiri di tempat pengawasan. Aku ingin mendengar apa ya jawaban dan apa yang kemudian akan diberikan kepadaku. Saudara, bagian ya yang kita bahas secara singkat dan cepat ini, bagian ini adalah satu bagian yang penuh dengan pergumulan. Tidak bisa diterima. Tetapi saudara, pasal 2 ayat yang kedua sampai yang kelima, ini adalah satu bagian yang mana Tuhan menjawab Habakuk. Di dalam pasal 2 ya, Tuhan menjawab kepadaku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahan dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sampai sini saudara. Ketika kita baca 3 ayat ini, kita melihat jawaban Tuhan.
Jawaban Tuhan adalah yang pertama, kepastian penghukuman itu tidak akan batal. Ini namanya kepastian penghukuman Tuhan. Tidak mungkin batal. Tetapi ada kalimat yang kadang tidak terlalu gampang dipahami, yaitu di dalam ayat 4. Ayat 4 ini ada dua bagian nih. Yang pertama berbicara orang sombong dan yang kedua berbicara orang benar. Saudara, kalau kita melihat merenungkan siapa orang sombong yang dimaksud di sini. Kadang enggak terlalu jelas ya, tetapi kita boleh mengerti ketika kita membaca pasal yang pertama ayat ke-5 sampai ayat ke-17, kita tahu orang sombong itu merefer kepada Babel. Maka di dalam bagian ini orang sombong itu tidak selamanya ada. Di dalam ayat 5 mereka itu tidak akan tetap ada. Maka kalimat ini adalah satu kalimat yang pertama mengatakan bahwa penghukuman Tuhan juga akan datang bagi orang sombong atau Babel. Tetapi yang kedua, Tuhan juga berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Oke, sebelum lanjut lebih jauh saudara, kita akan masuk sedikit ke dalam satu kesulitan penafsiran ya, atau perdebatan sedikit mengenai teks ya, teks antara yang kita punya, yaitu di dalam teks Masoretik. Masoret itu sendiri adalah ahli-ahli kitab yang tulis Alkitab di dalam bahasa Ibrani, dan mereka nambah-nambahkan tanda baca ya, karena kitab bahasa Ibrani itu semua konsonan, tidak ada huruf hidup. Jadi kalau semua konsonan kan tidak bisa dibaca ya. Misalnya makan, MKN, kalau kita dikasih hanya tulis kata beberapa huruf MKN, kita nggak bisa baca. MKN apa? Harus ada vowel baru bisa dibaca. Nah, di dalam bahasa Ibrani sendiri semua kan huruf mati. Jadi ada orang-orang yang menambahkan tulisan-tulisan ini. Teks Masoretik yang paling lengkap sendiri ya kira-kira di abad 10 yang kita punya. Nah, kita akan bandingkan sedikit di dalam apa yang kita punya dari Septuagint. Septuaginta itu adalah Alkitab bahasa Yunani. Ada perbedaan yang cukup signifikan dan yang kemudian akan memberikan satu pengaruh kepada perjanjian baru. Kita akan lihat beberapa bagian ini. Pertama, Masoretic Text atau Alkitab bahasa Ibrani yang kita punya dengan Septuaginta, di dalam pasal yang kedua ayat yang ketiga itu ada persamaan. Di dalam bagian ini dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Berarti penglihatan yang ada di dalam pasal 1 itu pasti akan terjadi. Oke, ini di dalam dua bagiannya. Di dalam Masoretic Text tadi yang kita sudah baca di dalam LAI, itu sudah kita baca ya, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kata itu yang kita baca di sini merefer kepada penglihatan yang ada di bagian atas ya, yang kita lihat di sini. Tetapi di dalam Septuagint terjadi satu perubahan, yaitu mengganti jadi subjeknya menjadi third masculine singular atau jadi ia atau he. Nah, sekarang ketika dikatakan ia di sini, ia ini siapa? Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah ia, sebab ia sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ia itu siapa, saudara? Oke, untuk mempersingkat waktu, ia ini adalah harapan tentang Mesias yang akan datang. Sesungguhnya orang yang musungkan dada tidak lurus hatinya. Di sini di dalam Septuagint dinyatakan apabila ia mengundurkan diri, jiwaku tidak berkenan kepadanya. Jadi yang mengundurkan diri adalah Mesias palsu. Kalau ada orang itu mengundurkan diri, maka dia bukanlah daripada Tuhan. Mesias yang asli dia akan datang dan kedatangannya itu akan bombastis ya untuk menyelamatkan orang Israel. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Nah, di dalam Masoretic Text yang kita baca di sebelah kiri itu, orang yang membusungkan dada itu refernya ke Babilonia atau kerajaan Babel. Sementara orang benar itu merefer kepada umat Tuhan yang setia. Yang kemudian dalam konteks Habakuk yang kemudian dibuang ke Babilonia. Sementara di dalam Septuagint ini ada berbicara mengenai my righteous one shall live by faithfulness. My righteous one itu siapa? Sekali lagi itu Mesias. Jadi Mesias akan hidup
di dalam iman. Nah, kita harus lihat sedikit di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Jadi mungkin kita bertanya-tanya ya, apa pentingnya sih kita melihat bagian ini dan membandingkan dua teks ini? Yaitu alasannya adalah supaya kita mengerti apa yang dikutip oleh Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 38. Nanti bagian terakhir dari PA kita hari ini kita akan kembali ke bagian ini. Tetapi kita akan bandingkan terlebih dahulu ya. Ibrani pasal 10 ayat 37 dan 38. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab saudara sekalian di dalam bagian ini, Ibrani 10 ayat 37 sampai 38. Kita lihat di sini ya. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, jadi kita lihat ya di dalam Septuagint tadi di dalam slide itu kita lihat ia berlambat-lambat nantikanlah ya sebab ia sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ini adalah bagian yang dikutip oleh Ibrani pasal 10 ayat 37. Dan ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi ada perbedaan antara Septuagint dengan Ibrani pasal 10 ayat 38, yaitu adalah subjek yang ada di dalam ya bagian ini adalah orang Kristen yang kemudian hidup oleh iman atau orang Kristen yang mengundurkan diri. Sementara di Septuagint adalah Mesias yang mengundurkan diri atau hidup dalam iman. Oke, ini kita simpan sampai di sini, nanti kita akan kembali lagi ya mengenai bagian ini. Kita akan simpulkan sedikit ya antara perbandingan di dalam Masoretic Text dan Septuagint, apa implikasi dari penafsiran. Pertama ya, pergantian subjek dari penglihatan kepada kata ganti orang ke third masculine singular menjadikan penafsiran teks Habakuk 2 ayat 4 seutuhnya mengenai pengharapan mesianik. Ini di dalam Septuagint atau disebut juga LXX. Sementara Masoretic Text ini berbicara mengenai penglihatan atau penghukuman Tuhan atas orang Israel melalui bangsa Babel akan terjadi meskipun berlambat-lambat. Kira-kira dari tahun di mana Habakuk tulis itu menunggu 5-7 tahun lagi baru kejadian ini tergenapi. LXX, bila ia Mesias mengundurkan diri maka ia bukan Mesias tapi Mesias akan hidup oleh iman. Sementara tadi kita sudah sempat singgung orang yang membusungkan dada yaitu orang Babel, orang yang benar akan mengacu kepada umat Allah yang sejati. Maka orang benar akan hidup oleh iman, orang sombong akan dihukum Tuhan dan mati. Oke, jadi sampai sini saudara kita sudah mendapat satu latar belakang mengenai kata atau ayat di dalam pasal 2 ayat 4 mengenai orang benar akan hidup oleh iman. Dan tadi kita sudah baca Ibrani pasal 10 ayat 37 dan 38, kita tahu bahwa Ibrani mengambil daripada Septuagint, tetapi yang dikutip oleh Roma atau Paulus ya di dalam kitab Roma, surat Roma pasal yang 1 ayat ke-17 itu adalah dari Masoretic Text. Maka ditulis di dalam Roma 1 ayat 17 memimpin dari iman kepada iman sebab ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Jadi kita sudah sedikit mengerti bagaimana proses transmisi perjanjian lama kepada perjanjian baru. Dan perbedaannya apa dan otoritas dua ini menjadi dua bagian yang sangat penting. Oke, berikutnya kita akan melihat bagian ini. Hidup oleh iman. Jadi apa artinya hidup oleh iman? Kita akan lihat sedikit lagi di dalam beberapa poin yang kita akan lihat segera. Habakuk bertanya akan keputusan keadilan Tuhan, berdiri di tempatnya mengawasi dan menanti jawaban Tuhan. Ini Habakuk 2 ayat 1, dan ketika Tuhan jawab di dalam pasal 2 ayat 2 sampai 20 dan pengenalan Habakuk akan Tuhan kemudian membuat ia gemetar di tempat ia berdiri. Saudara, kita kembali lagi di dalam kitab Habakuk ya. Di dalam kitab Habakuk kita waktu baca pasal 3 ayat 16 ada satu bagian yang penting untuk kita teliti, yaitu apa yang membuat Habakuk gemetar, apa yang ia dengar. Ini adalah problem penafsiran ya, dan ini penting untuk kita garis bawahi. Saya baca dulu pasal 16 ya, pasal 3 ayat 16.
Disebutkan di Alkitab kita, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Aku gemetar di tempat aku berdiri. Ya, ada beberapa hal yang menarik di sini ya. Pertama, ya Habakuk mendengar apa sehingga membuat dia kemudian gemetar, takut, menggigil. Apa yang membuat dia betul-betul ya tremble. Nah maka ketika kita melihat narrow konteksnya atau konteks yang lebih sempit di sini, yaitu adalah ada di dalam pasal yang ketiga ayat kedua. Itu ada satu bagian yang paralel ya. Jadi dikatakan di ayat 16 tadi, aku mendengarnya. Pasal 3 ayat 2, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Jadi di dalam ayat 2 sampai ayat ke-15 ini adalah satu deskripsi tentang apa yang didengar oleh Habakuk mengenai pekerjaan Tuhan di masa lampau, dan itu membuat hatinya betul-betul gentar. Dan saya baca lanjut lagi di dalam pasal 3 ayat 2 ya. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Di dalam bagian ini kita lihat ya, bagaimana Habakuk ketika berhadapan dengan Tuhan dan ketika dia sudah ada dialog komunikasi dengan Tuhan, itu membuat hatinya itu makin lama makin gentar, saudara. Ini ada satu poin yang penting ya. Ketika kita makin banyak berdoa, ketika kita makin banyak berkomunikasi kepada Tuhan, ketika kita makin banyak melayani, pertanyaan sederhana saudara, apakah hati kita itu makin gentar kepada Tuhan atau makin terbiasa dengan pelayanan? Hari pertama misalnya kita harus pimpin liturgis, gemeteran, kaki mau copot rasanya, seolah-olah lutut sudah nggak ada. Mungkin berikutnya masih gemetar, berikutnya mungkin sudah terbiasa. Begitu juga hamba Tuhan. Khotbah pertama udah mau mati, rasanya mau kabur dari mimbar. Kali kedua, kali ketiga, empat dan seterusnya. Mungkin lama-lama terbiasa saudara. Dan ini adalah hal yang menakutkan. Tetapi ketika kita belajar di dalam kitab ini, kita melihat ya bagaimana Habakuk yang berkomunikasi intens dengan Tuhan. Makin kenal Tuhan, dia makin gentar sama Tuhan. Dan dia tahu keadilan Tuhan, dia tahu standar kesucian Tuhan. Dan coba kita lihat di dalam seluruh Alkitab ketika ada nabi, rasul, orang-orang ketemu Tuhan, responnya bagaimana saudara? Responnya gemetar, Yesaya gemetar. Orang-orang Petrus bilang jauh daripadaku, aku ini orang berdosa. Tetapi saudara ironisnya hari ini mungkin ya kekristenan menjadi satu hal yang membuat orang terbiasa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa ada satu perasaan takut dan gentar. Nah maka di dalam rentetan bagian yang kita bisa lihat dari pasal 3 sampai ayat ke-15, ini adalah refleksi atau hal yang didengar oleh Habakuk mengenai pekerjaan Tuhan yang spektakuler, yang menyatakan keadilannya dan menyatakan kasih dan kekudusannya di dalam menyelamatkan umat Tuhan. Tetapi sekarang dia tahu saudara, waktu dia berhadapan dengan Tuhan, dia ini adalah berhadapan juga dengan Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih. Maka dia gemetar saudara. Ini adalah narrow konteks ya. Sekarang kita masuk ke dalam wider konteks. Wider konteks ini apa saudara? Konteks yang lebih besar ya. Tadi ini kan ayat 16 ada di pasal 3. Widernya adalah yang ada di pasal yang lain, yaitu ada di dalam pasal 2 tadi. Yaitu berbicara mengenai kepastian penghukuman Tuhan bagi Israel. Penglihatan yang dia dapat. Itu membuat hatinya gemetar. Karena apa? Karena satu sisi dia tahu orang Israel juga akan dihakimi dan diadili Tuhan. Kita bisa lihat juga di dalam kitab Ibrani, orang yang dikasihi Tuhan itulah yang dihajar oleh Tuhan. Kita bukan anak gampang, maka kalau kita mengalami penderitaan, satu sisi kita juga boleh merefleksikan, mungkin ini bagian dari apa yang Tuhan mau didik kita ya, supaya kita boleh bertumbuh iman, percaya. Oke, jadi ada dua bagian yang kita bisa lihat di sini. Dan bagian yang ketiga, menarik di dalam Septuagint, mengubah kata mendengar menjadi melihat. Implikasinya ini mengacu kepada penglihatan yang ada di dalam Habakuk pasal 2 ayat ketiga. Jadi wider konteks ini didukung, ya bisa didukung dari pembacaan di dalam Septuagint. Jadi ada dua hal sebetulnya yang membuat Habakuk ini gemetar. Yaitu mengenal karakter Tuhan, makin lama makin kenal, makin lama makin takut, makin gentar saudara. Bukan makin lama makin biasa, makin tidak menghargai anugerah Tuhan dan tidak menghargai Tuhan itu sendiri.
Dan di dalam wider konteks dia juga gemetar karena dia tahu apa yang akan dihadapi oleh Habakuk dan orang Israel yang lain. Oke, berikutnya ini juga perdebatan cukup panjang ya. Pertanyaan sederhana. Di dalam ayat 16 pasal 3 tadi yang B, Habakuk bilang, "Ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami." Pertanyaan sederhana adalah, ini hari kesusahan siapa yang dinanti oleh Habakuk dengan tenang atau sabar? Ada paling tidak dua arus ya di dalam menafsirkan bagian ini. Pertama, ya ini diwakili saja oleh Keil Endelich ya. Komentari ini juga salah satu komentari Old Testament yang cukup menjadi referensi. Dia menerjemahkan bagian ini yang B ya, pasal 3 ayat 16 yang B menjadi I am to wait quietly for the day of tribulation. Aku menunggu dengan tenang ya akan hari kesusahan itu ya, penganiayaan itu. When he that attack it approach the nation, ketika dia yang menyerang datang kepada bangsa ya, bangsa Israel. Jadi di dalam bagian ini pergumulan itu atau tribulation day atau hari kesusahan itu adalah hari kesusahan yang akan datang bagi orang Israel. Ini yang pertama. Tetapi yang kedua, kita bisa wakili dengan Smith ya. Dia tulis di dalam komentari World Biblical Commentary WBC. Dia bilang di sini mengacu ke RSV ya. I will wait calmly for the day of distress to come upon the people attacking us. Jadi hari kesusahan yang datang kepada bangsa yang menyerang kami. Jadi hari kesusahannya Babylon, hari kesusahan orang Babel. Nah, oleh sebab itu ada dua implikasi mengenai pengertian kita di dalam pasal 2 ayat 4 tadi. Orang benar hidup oleh iman. Sementara kita yang bagian yang pertama, implikasinya adalah dalam masa kesusahan tetap bisa lihat janji keselamatan dari Tuhan. Kesusahannya Israel ya. Dalam kesusahan Israel, dalam penghukumannya yang Tuhan nyatakan kepada orang Israel yang dilakukan oleh orang Babel, orang Israel tetap dapat melihat janji keselamatan Tuhan. Ini implikasi orang benar hidup dalam iman, kalau yang bagian yang pertama. Yang kedua ya, iman bahwa Tuhan akan hukum Babel dan menyelamatkan mereka. Kesusahan Babel adalah sukacita Israel, meskipun demikian waktu diantaranya adalah masa penghukuman Israel. Jadi ini ya argumentasinya sebenarnya lebih kuat karena mengacu ke dalam pasal 2 ayat 4 itu sendiri. Orang sombong itu dihakimi Tuhan, orang benar akan hidup atau diselamatkan. Dan di dalam pasal 3 ayat 16 yang B juga sama temanya ya. Hari kesusahan menimpa daripada orang Babel itu mendatangkan sukacita bagi Israel. Sekarang kita lihat sedikit di dalam pasal ketiga ayat yang ke-17, 18. Ini bagian yang penting. Maka ketika hari kesusahan datang kepada bangsa-bangsa itu adalah hari sukacita. Tetapi waktu diantaranya itu adalah waktu di mana orang Israel harus hidup menanti penyelamatan dari Tuhan. Maka di antara waktu itu, Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya, aku akan bersorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Iman yang mengantar dia melihat bagaimana Tuhan pada akhirnya akan menghakimi orang Babel. Dan Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di dalam Habakuk ini juga ada tema mengenai tempat atau berdiri. Tadi Habakuk di dalam pasal 2 ayat 1, aku berdiri di tempat pengawasanku. Lalu di dalam ayat 16 pasal 3, aku gemetar di tempat aku berdiri. Ya, ketika dia sudah mengenal siapa Tuhan dan apa yang akan dikerjakan. Dan yang ke ayat 18, 19, Tuhan membuat kakiku kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi ini ada satu proses ya di dalam memahami bagian-bagian ini. Nah, sekarang saya mau summary-kan sedikit mengenai pasal 3 juga pasal 2 ayat 4. Berdasarkan analisis kita tadi, kita bisa lihat ya bahwa berita penghakiman Tuhan yang memakai Babel, satu, dan karakter Allah yang Maha Kuasa membuat Habakuk gemetar, tetapi ia menanti keselamatan dari Tuhan, yaitu penghakiman Tuhan atas Babel, seperti yang Tuhan nyatakan dalam pasal 2.
Oleh sebab itu ya, Habakuk pasal ketiga ini ada tema eskatologi di dalam bagian ini. Yaitu mirip dengan apa yang terjadi di dalam Wahyu. Yaitu penghakiman bagi orang-orang jahat itu adalah deliverance, kebebasan bagi orang-orang Israel atau umat Tuhan. Oleh sebab itu meskipun menghadapi segala bentuk kesusahan, hati tetap percaya pada keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Keselamatan yang dijanjikan Tuhan itu sebenarnya berharap pada Tuhan itu sendiri. Berharap pada keadilan yang akan Tuhan nyatakan pada waktunya. Jadi ini adalah satu respon iman, yaitu berharap pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Meskipun ya hari itu orang Israel juga mengalami penghukuman. Iman kepada janji Tuhan, baik penghukuman atas Babel maupun keselamatan bagi Israel. Ya, saya harap bagian ini jelas ya, dan ini keseluruhan summary Habakuk ya. Dari mulai Habakuk bertanya berapa lama lagi Tuhan, terus Tuhan menjawab bahwa Ia telah mendatangkan bangsa Babel untuk menghukum Israel. Ini membuat Habakuk bergumul. Dan dia bertanya tadi ya, bangsa fasik kok menghukum bangsa lebih benar, tetapi Tuhan jawab ya, baik Babel maupun Israel akan dihukum, tetapi orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah sekarang waktu kita sampai di sini kita sudah tahu ya, iman ini apa sih sebetulnya? Iman ini adalah bersandar akan janji Tuhan yang dinyatakan di dalam ya kitab Habakuk tadi. Mengenai keadilan, penghukuman, keselamatan atau deliverance daripada orang-orang percaya. Tuhan memaparkan kejahatan Babel kepada Habakuk yang membuat Babel layak menerima hukuman Tuhan. Kalau kita baca ayat 6-20 itu adalah ya hal-hal yang membuat Babel itu layak dihukum. Dia menyembah berhala, dia menumpahkan darah orang tidak bersalah, dia mencuri dan ya lakukan segala macam kejahatan lain ya. Jadi di sini ada kata celakalah kamu. Dan Habakuk sekarang di dalam bagian yang terakhir berespon dalam doa, menanti dengan sabar. Ya, patiently, wait patiently atau dengan tenang, aku nantikan hari kesusahan. Jadi di dalam ayat 16 pasal 3 ya, hari kesusahan yang dinanti Habakuk itu adalah hari kelepasan orang Israel, kesusahan bagi orang Babel. Tetapi sekali lagi, di tengah waktu masa menanti itu adalah waktu masa kesusahan bagi orang Israel. Meskipun begitu karena mata melihat ke depan, dia melihat bahwa ya, keselamatan di dalam Tuhan. Saudara, ini adalah yang dihidupi oleh orang percaya di dalam segala zaman. Di dalam hidup ini kita selalu menghadapi namanya tantangan, pergumulan, kesulitan, hambatan, godaan untuk kompromi, godaan untuk mengingkari iman kita, mengingkari komitmen kita kepada Tuhan. Begitu banyak hal yang membuat kita bisa jatuh. Ya. Banyak penderitaan. Mirip dengan apa yang terjadi dengan Habakuk ya, ataupun orang percaya di segala zaman. Mirip. Tetapi orang benar itu akan melihat terus janji Tuhan yang menyelamatkan secara final. Dan terlebih lagi orang Kristen hari ini saudara sudah melihat siapa yang datang itu. Yaitu Kristus yang datang yang menyelamatkan kita. Dan sekarang kita menanti kedatangan dia kali kedua. Itu nanti ada di dalam kitab surat Ibrani. Kita nanti masuk dalam bagian itu. Oke, ini adalah bagian daripada Habakuk ya, menjadi satu latar belakang untuk kita boleh merenungkan mengenai the righteous in Babylonian exile. Gambar ini sendiri adalah Ishtar Gate yang dibangun oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar yang menawan orang-orang Israel yang ditawan pertama kali itu di dalam zaman Yoyakim ya. Yoyakim itu diangkat oleh Raja Neko, Firaun Neko menjadi raja atas Israel. Kita tahu ya polemik antara ya Babylon sama Mesir. Itu kan Babilonia melawan koalisi Asyur dengan Mesir. Ya. Di tengah-tengah itu Yosia mau coba ikut campur dan mati. Lalu Firaun berkuasa atas Israel dan kemudian mengangkat Yoyakim untuk menjadi raja atas Israel. Dan tentu saja Raja Nebukadnezar melihat ya Israel, dia mau kalahkan Israel karena ini sekutunya orang itu ya, karena sudah jadi punyanya Mesir. Maka dikalahkan bangsa Israel pada tahun 605, Nebukadnezar masuk dan disitulah dia menawan banyak sekali orang ya. Tentunya yang bagian yang pertama adalah orang-orang dari keturunan raja. Ishtar Gate ini sendiri dibangun tahun 575, jadi kemungkinan Daniel dan 3 temannya belum melewati bagian ini ketika mereka ditawan ya.
setelah perjalanan entah berapa lama, melewati 900 mil atau hampir 1.500 kilo. Tetapi orang-orang di dalam masa pembuangan yang kedua atau yang ketiga, itu kemungkinan besar melewati bagian ini. Ishtar Gate ini sendiri temboknya tingginya 12 meter dan panjang dengan begitu banyak ornamen. Di situ ada gambar singa, gambar banteng, juga gambar naga yang merefleksikan dewa-dewa daripada orang Babel, yaitu Marduk, ada Adat dan Ishtar. Ya Ishtar itu sendiri ya, yaitu lion yang asosiasi ke Ishtar. Oke, jadi ini sedikit mengenai Ishtar Gate ya. Nah, sekarang kita mau lihat sedikit mengenai relasi antara kerajaan Babilonia dengan apa yang menjadi nubuatan Tuhan mengenai orang Israel dan relasinya dengan Babilonia. Pertama di sini adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya kepada Hizkia ya, di Yesaya 39 ayat 1 sampai 6. Di dalam bagian ini Hizkia itu sakit dan kemudian sembuh, lalu utusan orang-orang Babel datang, dan sewaktu datang Hizkia ini entah kayak anak kecil, dia begitu senang, tunjukkan semua yang dia punya. Segala harta, tidak ada lagi satupun yang tidak dia lihat. Bahkan sampai peralatan-peralatan bait Allah. Kita pikir, kok kasih lihat aja kok nggak boleh ya. Saudara, kita harus tahu ya, bait Allah itu adalah bait yang suci. Tidak boleh semua orang datang ke bait Allah dan lihat-lihat perkakas bait Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ada akses kepada peralatan bait Allah. Sementara hari itu Hizkia karena saking senangnya, dia ajak semua orang-orang Babel itu lihat-lihat, makanya hukuman Tuhan datang atas Hizkia. Dan di dalam bagian ini dikatakan ya, dengarlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ini celaka ya, orang seperti ini nih, ini seperti parasit, yang penting dia aman, generasi berikutnya mau mati nggak apa-apa, yang penting hari ini damai. Dan celakanya di dalam Daniel pasal 1 ayat 2 sampai 3, kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan kemudian menyerahkan Israel ke dalam tangan bangsa Babel. Baik keturunan Raja Yehuda, perkakas bait Allah yang diperlihatkan oleh Hizkia kepada Babel, itu sekitar tahun 687, dinajiskan kemudian pada masa Raja Belsasyar. Jadi tahun 605 itu sekitar 80 tahun ya. Apa yang menjadi nubuatan Yesaya kepada Hizkia digenapi di dalam Daniel pasal 1 sampai ayat 2 sampai 3. Dan dinajiskan pada masa Belsasyar di dalam Daniel 5 ayat 1 sampai 4. Belsasyar waktu itu ambil seluruh perkakas bait Allah yang sudah diambil Nebukadnezar, dia pakai untuk pesta pora. Dia pakai alat-alat yang kudus yang sebenarnya dikhususkan oleh Tuhan, dipakai dia untuk pesta pora, ya lakukan hal-hal yang berasosiasi dengan ritual keagamaan mereka atau penyembahan berhala. Nah, maka disitulah kemudian datang satu tangan yang menulis di tembok ya, ditulis Mene Mene Tekel Ufarsin. Nanti kita akan bahas bagian itu, dan kemudian dia dihakimi Tuhan. Jadi kita bisa lihat ya, bagaimana Babel itu dipakai Tuhan sebagai alat menghukum bangsa Israel. Tetapi Babel juga dihukum Tuhan karena kepongahan daripada mereka sendiri ya. Nah, ini adalah satu gambar yang menarik ya. Gambar Nebukadnezar oleh William Blake ya, tahun 1757, hidupnya sampai 1827, The Humiliation of Nebuchadnezzar. Kita bisa lihat ya di dalam di dalam Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 7, itu adalah satu cerita bagaimana Nebukadnezar berjalan-jalan di istana dia yang besar dan dia menyombongkan diri. Sebelum dia selesai ngomong, Tuhan menjatuhkan satu hukuman kepada dia sehingga dia menjadi seperti binatang. Hidup 7 masa, ini gambar menarik ya. Kita lihat ini sudah nggak seperti manusia. Dan ya kukunya panjang, rambutnya nggak teratur dan seterusnya. Sampai kemudian dia harus mengaku bahwa Tuhan adalah Allah yang sejati. Jadi sampai di sini kita bisa lihat ya, memang Tuhanlah yang berdaulat atas segala ya yang terjadi baik atas Babel maupun Israel.
Nah ini bagian berikutnya, ini bagian yang menarik sekali ya. Saya waktu lihat bagian ini, saya mau coba baca ya. Ini tulisan apa di dalam karya Rembrandt? Ini saya nggak tahu kelihatan ya. Ini ada tulisan ya di sini. Tapi kita nggak bisa baca, saudara. Kenapa nggak bisa baca? Karena tidak bisa dibaca dari kanan ke kiri. Nggak ada artinya ini kalau dibaca dari kanan ke kiri. Sementara tulisan bahasa Ibrani kan dibaca dari kanan ke kiri. Harusnya kan kita tahu ya, tulisan ini harusnya mene mene tekel ufarsin. Nah di dalam sisi sebelah kiri ini saya ada cantumkan tulisan dalam bahasa Ibrani. Tidak menyerupai sama sekali ya, tulisan yang ada di dalam bagian yang sebelah kanan kita. Tetapi saudara, waktu saya lakukan riset sedikit, ini menarik karena Rembrandt menulis huruf Ibrani ini bukan dari kanan ke kiri, tetapi dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dan waktu Rembrandt menuliskan bagian ini, saya pikir dia ingin menyatakan satu bagian, yaitu membuat orang yang mau baca tulisan ini tidak mengerti seolah-olah dia adalah Raja Belshazzar ya. Raja Belshazzar waktu baca ini dia nggak ngerti. Jadi ini menarik ya, dan kita lihat waktu kita baca dari atas ke bawah, itu adalah mene mene tekel ufarsin. Ya. Jadi kita bisa lihat ini ada 5 baris, mene mene tekel ufarsin ya. Ya, saudara bisa lihat yang ada di sebelah kiri ya. Dan artinya adalah masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dulu saya juga bertanya, ini ufarsin kok bisa jadi peres? Ternyata ya di dalam bahasa Ibrani kan memang bukan huruf hidup ya. Jadi di sini saya harus pakai pointer sedikit ya. Di sini ini adalah ufarsin. Saya nggak tahu kelihatan nggak di, ya. Di sini adalah ufarsin. Ini PRS, jadi bacanya peres ya. Ya, ini di dalam bahasa Indonesia kita langsung lihat ini adalah peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada Media Persia. Oke, ini sekilas mengenai karya Rembrandt ya, mengenai bagian itu, dan yang kita bisa lihat adalah bagaimana kemudian janji Tuhan bahwa Babel dihakimi itu digenapi secara ultimat di dalam kisah Belshazzar tadi. Waktu dia menajiskan perkakas-perkakas bait Allah, hari itu juga Media Persia datang menghancurkan Babilonia for good ya, selama-lamanya. Nah sekarang setelah kita melihat mengenai Babilonia, kita sekarang mau masuk ke dalam bagian kedua, yaitu mengenai Daniel dan teman-temannya. Pertama kita mau merenungkan siapa sebetulnya Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang hidup dari zaman Yosia, diajar oleh Bani Rekab ya, untuk setia, tidak minum anggur, untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang kemudian melihat bagaimana Raja Yosia itu dengan segenap hatinya berbalik kepada Tuhan. Dan khususnya ketika kita tahu mereka adalah orang-orang di kalangan bangsawan atau keturunan raja sendiri, maka pengaruh Raja Yosia dan Rekab ini tentu sangat dominan dalam kehidupan mereka, seperti yang kita sudah renungkan di PA yang sebelumnya. Tetapi ditawan ke Babel pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakin, tahun 605 sebelum Masehi. Ya, ini berasal dari keturunan raja dan bangsawan. Yosefus sendiri mengindikasikan mereka itu adalah keturunan dari keluarga Zedekia. Iya, keturunan raja orang Yehuda ya. Dan itu berarti menggenapkan apa yang dinyatakan di dalam Yesaya tadi ya, hukuman Tuhan atas Hizkia tadi. Dan ini adalah bagian yang susah ya, yaitu Daniel adalah Kasim menurut Yosefus, dia dikebiri menurut Yosefus ya. Meskipun demikian, tidak semua pembesar menjadi Kasim, hanya yang bertugas di King's Harem yang menjadi Kasim, istana raja atau istana raja untuk istri-istrinya ya, yang menjadi Kasim. Dan kata Susim, yaitu kata yang kita kenal sebagai Kasim ya, atau Inuk itu, dalam bahasa aslinya Susim, itu sebenarnya dapat diterjemahkan menjadi official, high official ataupun Kasim. Maka kalau kita lihat di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ketiga,
Daniel pasal 1 ayat yang ketiga, LAI itu menerjemahkan bahwa Aspenas itu bukan Kasim tetapi kepala istana. Kata yang dipakai itu adalah Susim, sama aja. Maka kita tidak harus serta-merta mengatakan Daniel dan 3 temannya itu pasti Kasim. Saya nggak tahu ya, tapi yang nggak harus membuat kondisi mereka tambah miserable, tapi mungkin saja benar, tapi mungkin juga enggak. Oke, berikutnya ya. Nah, ini arti nama mereka sendiri. Daniel, namanya itu God is my judge. Tuhan itu adalah hakim. Hanania, Yahweh is gracious. Tuhan itu penuh dengan anugerah. Misael, who is what God is. Atau kita bisa terjemahkan siapa yang seperti Tuhan. Azaria, Yahweh will help. Tuhan akan menolong atau telah menolong. Dan ya kalau kita lihat ya, identitas mereka, latar belakang mereka itu adalah latar belakang yang sangat baik. Oleh sebab itu, tepatlah seperti yang ada di dalam Daniel pasal 1, kita bisa lihat orang-orang muda yang tidak ada celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu. Orang-orang ini yang ditawan ya, dibawa ke dalam Babilonia, gelombang pertama. Nah sekarang saudara, tantangan iman yang dihadapi oleh Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pertama, Allah yang mereka sembah menghukum dan membuang mereka ke Babel. Tadi kita lihat nama-nama mereka ya, Tuhan adalah hakim, Tuhan menolong, Tuhan penuh belas kasihan. Siapa yang seperti Tuhan? Nama yang mereka pakai yang menjadi satu refleksi juga iman orang Israel kepada Tuhan. Sekarang membuat orang-orang Israel yang ditawan ke Babel mungkin mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada, kenapa kami menderita? Kalau engkau benar, kalau engkau penuh kasih, kenapa engkau tidak mengampuni kami? Apakah orang benar itu ya dianiaya oleh orang yang lebih jahat? Maka mereka itu sekarang mengalami satu tantangan yang besar. Keluarga mereka ditawan, keluarga mereka dibunuh, negara mereka hancur, institusi keagamaan mereka juga hancur. Mereka mengalami tantangan yang begitu besar, yaitu tantangan dislokasi, jauh dari rumah, jauh dari kebudayaan mereka sendiri, jauh dari ritual keagamaan mereka. Maka sangat gampang orang seperti ini untuk murtad, saudara. Kita bisa lakukan komparasi sederhana ya. Misalnya kita tinggal di salah satu kota, lalu setelah anak kita dewasa, anak kita memutuskan dia mau kuliah ke luar kota atau kuliah ke luar negeri. Setelah keluar kota atau keluar negeri, dari banyak kasus terjadi adalah anak-anak itu kemudian gampang sekali murtad. Mereka yang biasanya tinggal satu rumah, tiap hari Minggu diajak gereja, ayo gereja yuk, gereja. Mereka entah senang atau enggak, yang penting ya ikut aja lah, habis gereja kan biasa makan siang sama-sama. Kalau di rumah nggak ada makanan, nggak ada pilihan, saya harus pergi. Masa makan Indomie tiap hari Minggu ya? Ya sebagian mungkin bahagia saja, tapi tentu saja bukan satu opsi yang baik. Mungkin habis ibadah, pergi kemana, jalan sana sini. Anak-anak untuk ikut, lebih banyak hal yang membuat mereka terdorong untuk ikut. Lagian mereka ketemu teman, oh nanti di gereja bisa ketemu si ini, si itu, si yang mana-mana ya. Maka ketika mereka sudah pergi meninggalkan kota mereka atau negara mereka, ini menjadi satu tantangan yang besar ya. Persekutuan itu tidak lagi real. Dia tidak lagi punya teman yang dia kenal. Orang yang bisa tanya, kemarin kamu kemana? Saya udah lama gak lihat kamu loh. Ayo datang yuk, kita habis persekutuan, nanti kita mau makan kemana, mau main kemana, ayo kita sama-sama kumpul. Setelah mereka pergi, tantangan dislokasi atau tantangan untuk menjadi jauh dari Tuhan itu tinggi. Nah oleh sebab itu waktu kita lihat Daniel, Hanania, Misael, Azaria, mereka bukan hanya tantangan dislokasi, tetapi identitas mereka hancur. Agama mereka hancur, negara mereka udah nggak ada, keluarga mereka nggak ada, mau pulang kemana, nggak ada tempat lagi sudah. Jadi jauh lebih susah keadaan orang ini. Dan Daniel, Hanania, Misael, Azaria itu adalah orang yang masih muda belia, masih 14-17 tahun saja, mudah sekali. Dan ya kalau kita mau lihat ya, sangat gampang untuk mengambil satu alasan ya, kalau mereka mau murtad. Kami masih kecil, anak-anak, belum ada apa ya, gampang untuk kompromi. Ini tantangannya ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka ini masuk ke negara paling berkuasa saat itu, di timur dekat kuno. Kekuatan militer tak tertandingi dan ini negara yang paling maju, modern. Ya, ada Hanging Garden, ada banyak zigurat dan lain-lain ya, bangunan-bangunan megah.
Dan meskipun dikatakan dibuang, tetapi ini bukan seolah-olah dibuang. Kita tahu ya, Soekarno dibuang ke Bengkulu. Karena ya ini selain kampung halaman saya ya, Bengkulu itu dari dulu sampai sekarang memang tetap kecil, saudara ya. Jadi kalau dibuang itu namanya dari tempat besar ke tempat kecil. Dari Jawa dibuang ya, misalnya ke Bengkulu. Dia dibuang bukan ke luar negeri, tapi dibuang ya ke daerah yang terpencil. Ini dibuang, tetapi yang terjadi dengan Daniel dan temannya, ini dia bukan dari tempat kecil, dari tempat besar ke tempat kecil, tapi dari tempat kecil ke tempat yang sangat besar. Ini ibaratnya dari kampung tiba-tiba langsung ke negara paling besar saat ini. Ya mungkin Eropa, negara di Eropa atau negara di Amerika. Jadi mereka waktu masuk ke tempat yang besar, ini godaan jauh lebih banyak. Banyak tempat hiburan, banyak tempat pesta pora, banyak tempat berbuat dosa, banyak tantangan. Ini yang terjadi dengan Daniel. Mereka masuk ke dalam satu kebudayaan baru, kebudayaan yang penuh dengan dosa. Mereka masuk ke tempat seperti ini, dan ini orang-orang muda, saudara. Bagaimana mungkin kalau kita pikir secara rasional, mereka punya satu kekuatan untuk mengatakan tidak pada dosa dan godaan. Kita enggak. Secara rasio susah sekali. Sebelum kita masuk ya kepada komitmen Daniel menjaga kesucian, kita lihat lagi kesulitan-kesulitannya Daniel apa. Selain itu, dia mendapat pengajaran intensif selama 3 tahun. Ini ibaratnya program cuci otak ya. 3 tahun untuk belajar mengenai budaya, ilmu pengetahuan mereka, linguistik, bahasa, dan ya politik, hukum, ekonomi, matematik, sejarah, perbintangan, tanda-tanda, mitos, kepercayaan, tahayul, semua tentang Babel. Selama 3 tahun tiap hari, saudara. Ini tiap hari ini program ya radikalisasi ya. Dilakukan mereka ini, dicuci otak supaya mereka berubah menjadi orang Babel. Karena tujuannya adalah supaya mereka ini setelah diproses kemudian melayani raja. Menjadi orang Babel betulan. Ini tujuannya. Mengambil orang yang paling pandai dari satu negara, dipersiapkan untuk keuntungan Babilonia. Nah ini strategi negara-negara maju juga seperti ini. Dan tidak hanya sampai di situ, saudara. Aspenas mengganti nama mereka. Daniel jadi Belshazzar ya. Bel adalah panggilan Tuhan untuk Marduk. Bel protect his life ya. Hanania jadi Sadrach. Command of Aku. Aku itu dewa bulan. Misael jadi Meshach. Tadi who is what God is ya. Siapa seperti Allah. Sekarang siapa seperti Allah juga tapi Allahnya Babilonia. Namanya diganti. Abednego ya. Tadi Azaria. Yang tadi adalah Tuhan akan menolong. Namanya diganti menjadi ya hamba daripada Nebo, dewa yang lain. Jadi kalau kita lihat ya, mereka sudah di tempat yang baru, mereka tempat yang paling besar, mereka dapat pengajaran intensif 3 tahun, nama mereka diganti. Ini kondisi ini hampir kita katakan sempurna untuk membuat mereka itu luntur iman percaya mereka. Banyak alasan bagi mereka untuk tidak percaya kepada Tuhan. Lagian bukankah Tuhan menghukum kami? Itu kan gampang ya. Kami tidak diperdulikan lagi oleh Tuhan dan seterusnya. Ya ini yang terjadi saudara. Tetapi saudara ya, kita bisa lihat ya, bahwa di dalam segala keadaan yang mungkin untuk Daniel dan teman-temannya kompromi, Daniel akhirnya memutuskan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan dan anggur raja. Ini penting sekali ya, konsep mengenai kekudusan. Di dalam konsep orang Israel hari itu ya, makan makanan yang haram itu menajiskan diri. Dan santapan anggur raja, ini kita lihat sini, terdapat makanan yang tidak halal seperti daging babi atau kuda. Atau bisa diproses dengan seharusnya ya. Imamat itu mengatakan darah itu harus dicurahkan semua baru bisa dimakan. Tidak boleh ada seperti itu dimakan. Itu akan membuat orang yang makan itu najis. Makanan tersebut juga mungkin telah dipersembahkan kepada dewa sebelum disantap yang memiliki asosiasi penyembahan berhala. Anggur juga dapat berasosiasi dengan penyembahan berhala, ritual ini. Dan kita tahu ya, Rekab juga adalah orang yang tidak minum anggur, sehingga mungkin Daniel juga ada alasan ini untuk menolak anggur. Nah di dalam bagian ini bukan hanya urusan makan minum,
Tapi ini urusan identitas. Urusan yang penting lagi adalah urusan menjaga kesucian hidup di hadapan Tuhan. Ini yang dihadapi oleh Daniel. Dan ini kan gampang ya kalau kita ngomong kondisi sempurna untuk kompromi. Kan nggak ada yang tahu. Orang sudah nggak ada, siapalah, cuman makanan, udahlah makan-makan aja, lagian mungkin enak ya. Dan itu kan yang paling mungkin dinikmati oleh orang buangan nih. Nah, sekarang kita lihat berikutnya ya. Ada beberapa tekanan dan dilema yang ada dalam keputusan ini. Pertama, kita jangan pikir ini cuma urusan makan minum saja, tapi ini urusannya menolak titah raja loh. Raja yang suruh bahwa orang-orang ini makan makanan yang sudah dari meja makan raja. Ini berarti menolak raja. Bahkan Aspenaz sendiri takut. Jadi kita bukan berpikir, ini cuma mengenai makanan lah. Nah, ini sederhana ya. Biasanya baca bagian ini bisa lewat dengan cepat. Yang kita ambil cuma urusan diet sayur ya. Yang kegendutan jadi sekarang, kita bolehlah diet model Daniel, lumayan. Ada hal yang kita bisa pelajari dari pasal ini. Saudara, pasal 1 ini bukan urusan diet ya. Tetapi ini adalah urusan menjaga identitas kesucian diri di hadapan Tuhan. Meskipun demikian ya, ada hal yang ironis ya sebelum kita masuk ke dalam bagian ini. Orang-orang yang mau ikut Daniel ini tujuannya diet supaya jadi kurus. Daniel di sini jadi gemuk ya. Jadi itu unbiblical, praktisnya. Berikutnya saudara, ini tadi kita lihat ya, menolak perintah raja, bahkan Aspenaz sendiri takut. Tapi yang kedua, yang mungkin terjadi adalah yang menolak ini hanya Daniel dan 3 temannya. Sementara teman-teman Daniel yang lain kemungkinan besar kompromi. Ketika orang-orang kompromi, maka ketika Daniel dan temannya mengatakan kami tidak mau menajiskan diri, maka yang terjadi adalah mereka membuat diri mereka eksklusif dan membuat orang lain itu menjadi punya status berdosa. Wah, ini nggak enak sekali ya. Oleh sebab itu mungkin ada sentimen negatif. Orang melihat kamu orang aneh dan seterusnya. Ini gampang sekali terjadi ya. Waktu kita SD, SMP, SMA, masa-masa banyak ujian dan banyak tantangan kerjasama, nyontek dan lain-lain ya. Kalau kita misal seumpama orang yang pintar, kita mungkin akan menjadi orang yang paling sering ditanya, nomor ini berapa? Berapa ya? Tapi kalau kita ngomong, sorry ya, saya nggak bisa kasih tahu loh. Kita akan dibenci oleh orang ya. Tapi kalau kita nggak pintar ya, anyway kita nggak pernah ditanya, jadi aman ya. Tapi bukan saran untuk kita nggak belajar rajin, saudara. Tapi poinnya adalah orang akan mulai melihat kita orang aneh. Saya pernah satu kali ya ketemu teman salah satu mahasiswa yang studi di Belanda dari Indonesia, dan waktu dia sampai di Belanda, dia kuliah dan bergaul dengan teman-temannya, dia merasa dia sendiri berbeda ya. Teman-temannya suka minum minuman keras, suka pergi ke tempat yang gak benar ya, dunia malam, terus main perempuan. Tapi orang ini, puji Tuhan, dia punya iman dijaga, dia mengatakan dia tidak mau melakukan hal seperti ini. Bahkan berbicara hal-hal yang seperti itu saja bagi dia ini buat satu hal yang bergumul, dan dia tidak mau. Dan yang terjadi adalah orang-orang memandang dia aneh. Ini adalah peer pressure, saudara. Ketika orang semua ajak kita merokok, ini tantangan yang lain ya. Ini sama, banci kamu nggak bisa lakukan ini dan itu. Atau tindakan-tindakan yang lain ya. Misalnya ya, anak-anak SMA yang mulai mungkin masa puber, mulai melakukan hal-hal di belakang orang tua. Mungkin teman-teman aja, ayolah kita dugem hari ini. Ke bar lah, kemana lah minum. Nggak usah kasih tahu orang tua, ngomong aja kita lagi mau kerja tugas kelompok. Gampang, tugas kelompok, nggak ada orang tua tahu. Terus orang ini nggak bisa ya, saya nggak bisa ya. Saya benar-benar nggak bisa, sorry. Orang ini akan dapat peer pressure. Orang akan lihat dirinya aneh, orang itu aneh. Ini yang terjadi dengan Daniel dan temannya. Dan tentu saja ya, tindakan-tindakan menjaga kesucian hidup, ini juga berdampak pada mandeknya karir mereka. Coba kalau kita di kantor ya, bos ngomong, tolong ya buat nota ganda. Tolong ya kamu kasih aja sesuatu hal yang fiktif. Kita ngomong, siap bos, saya kerjakan. Karir cepat naik saudara. Tapi coba ngomong, Pak sorry ya saya nggak bisa. Saya nggak bisa, betul-betul nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini gampang kok, tinggal tulis doang. Ya kita nggak bisa, sorry ya nggak bisa. Akhirnya ya tentu kalau
naik pangkat. Kita orang yang menjadi prioritas yang terakhir. Kita jualan juga sama, ada orang yang minta harga di markup lah dan seterusnya. Kita ngomong nggak bisa, sorry nggak bisa. Ya kita nggak dapat untung, orang akan pindah ke toko lain yang bisa kasih hal-hal seperti itu. Mandek karir. Dan ketika kita lihat ya tadi ya, kualitas makanan itu sendiri mungkin yang paling nikmat, yang mungkin bisa disantap oleh orang buangan. Tempat baru jauh dari pengaruh siapapun dapat membuat mereka kompromi. Tidak ada yang tahu mereka kompromi. Apalagi pergolakan batin ya. Tuhan ini tidak melindungi kami, kenapa kami harus taat? Jadi ini adalah keadaan yang mungkin membuat orang kompromi. Saudara, kita dalam hidup juga banyak alasan untuk kita kompromi. Semua orang nyogok kok, semua orang nembak kok, semua orang lakukan ini, semua orang lakukan itu. Tetapi saudara, orang benar hidup oleh iman, bukan hidup dengan kompromi. Itu nggak ada dasar Alkitab, saudara. Dan ketika Daniel memutuskan bagian-bagian untuk menyatakan komitmen hidup dia, kita lihat ya di sini ya. Kita lihat di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Kita lihat ya, Daniel pasal 1 ayat 8. Waktu itu Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Waktu dia sudah berketetapan hati, dia lakukan. Ayat 9 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tuhan ini tidak tinggal diam, saudara. Tuhan itu akan menyertai langkah orang yang beriman di dalam bagian ini. Maka kita bisa lihat ya, seperti apa yang dinyatakan dalam Amsal. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkan kemana ia ingini. Bagian ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga. Tapi ada contoh lain saudara, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka dipaksa menyembah patung raja, tapi mereka tidak mau dan diancam untuk dimasukkan dalam perapian. Mereka bilang Tuhan bisa lepaskan kami, tapi kalaupun dia tidak lepaskan kami tidak akan taat. Jadi adalah orang-orang yang punya iman, yang bahkan berani menghadapi konsekuensi dari menghidupi iman kepada Tuhan. Ini adalah orang percaya, saudara. Orang percaya itu tidak dipanggil untuk mencari kenyamanan dan keamanan hidup, tapi orang benar itu dipanggil untuk menghidupi imannya, saudara. Daniel dan temannya, ini bagian lain ya, meminta sayur. Sayur ini adalah dalam bahasa aslinya itu mengindikasikan semua yang tumbuh dari biji. Maka bukan hanya sayur saja, tetapi buah termasuk, gandum termasuk, roti yang dari gandum juga termasuk. Maka tidak heran ya, 10 hari kemudian mereka ini menjadi lebih gendut ya. Jadi ini menafsirkan dengan tepat ya. Dan hari ini secara medis juga terbukti ini juga sehat ya, makan makanan seperti ini. Tapi jangan kita bilang, oh nasi juga biji-bijian nih. Jadi itu kalau makan nasi terlalu banyak justru bahaya ya. Berikutnya ya, atas kemurahan Tuhan mereka diberi hikmat melebihi orang berhikmat 10 kali lipat. Sehingga mereka mungkin untuk jadi lebih sehat. Dan ya seterusnya tadi ya. Mereka lebih sehat dan dikasih Tuhan hikmat lebih 10 kali. Saudara ya, bagian ini adalah awal perjalanan tantangan Daniel dan temannya dalam pembuangan. Ini baru pasal yang pertama. Pasal pertama ini berbicara hal yang penting, yaitu bagaimana Daniel dan temannya di tempat Babel tadi yang gampang orang untuk kompromi, dia menjaga kesucian dirinya. Tema mengenai kesucian adalah tema yang sangat penting. Tema yang ada terus-menerus di dalam Alkitab. Tema yang harus kita juga sebagai orang beriman gumulkan. Dan waktu kita kompromi, yang kita kompromikan adalah kesucian kita. Dan kita menajiskan diri dengan bentuk-bentuk kompromi. Dan ini adalah bagian awal tantangan yang dihadapi oleh Daniel. Dan mereka menyatakan kesetiaan dan iman yang senantiasa bersandar pada Tuhan. Meskipun sekali lagi segala alasan bisa kita bisa ambil banyak alasan untuk tidak setia. Banyak hal yang bisa dikambing hitamkan. Dan ya kita nggak bahas bagian ini secara panjang ya. Tetapi kita lihat ya, pergumulan dan tantangan lanjut. Daniel dan temannya terancam kematian terus menerus. Hubungannya terus berkaitan dengan iman, hubungannya dengan kesucian. Maka tadi ya, di dalam bagian ini, pertama kita lihat ya, pasal kedua, ini berbicara mengenai Nebukadnezar, minta hal yang mustahil. Dia minta, tolong ya, kasih tahu saya malam tadi mimpi apa, dan plus artinya apa.
Di dalam seluruh sejarah orang Babel tidak pernah ada raja minta seperti ini. Maka raja marah kemudian dan mengatakan semua orang bijaksana akan dihukum. Tapi respon Daniel adalah dia minta waktu dan dia pulang memberitahukan kepada temannya. Dan mereka berdoa untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan waktu Daniel berdoa, Tuhan membuka rahasia ini kepada Daniel. Dan kemudian Daniel dipromot juga Sadrak, Mesak, Abednego. Berikutnya di dalam poin berikutnya adalah Hanania, Misael, Azaria dimasukkan dalam perapian tadi karena memutuskan tidak menyembah patung raja. Juga sama, Daniel dicampakkan dalam gua singa oleh sebab dalam tanda kutip ya, hanya mempertahankan ritual ibadah atau doa tiap hari. Daniel itu berani mempertaruhkan nyawa untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari secara rutin tiap menerus. Tidak ada hal yang membuat yang bisa membuat dia berhenti dari berdoa, bahkan ketika nyawanya terancam. Ironisnya hari ini nggak ada ancaman apapun, orang juga tidak berdoa. Atau mungkin ya ada ancaman lebih baik, ya bagian itu kita bisa serahkan kepada Tuhan. Nah, satu kesimpulan sederhana dalam bagian ini kita kutip dari Yakobus 2 ayat 17 ya. Yakobus bilang, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Yang kita bisa lihat dari tadi ya, kita bisa lihat bagaimana Daniel, orang-orang dan temannya lain yang tadi ya. Orang-orang ini adalah orang benar yang hidup dari iman. Mereka hidup satu langkah, satu peristiwa, setia satu demi satu. Makanya saudara, ini nanti yang kita bisa katakan ya. Dari iman memimpin kepada iman. From faith to faith. Apa artinya from faith to faith? Menjalani pergumulan hidup ini satu-satu dalam iman. Berjalan dalam iman yang memimpin kita untuk makin beriman kepada Tuhan. Ini adalah perjalanan yang begitu indah yang harus dihidupi oleh orang percaya, saudara. Dan dengan demikian kita mengeksersis iman kita, ya, menyatakan iman kita di dalam satu integritas orang percaya. Tidak undur daripada kewajiban yang harus kita nyatakan. Inilah artinya hidup yang berbuah, ya. Hidup yang menjadi nyata, yang menjadi terang. Dan ini yang terjadi juga di dalam kitab Daniel. Kita lihat ya bagaimana orang-orang buangan, orang-orang yang awalnya begitu muda, yang orang-orang yang tadi begitu banyak pengaruh untuk kompromi. Tetapi melalui mereka Tuhan memelihara bangsa Israel. Melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan di Babilonia. Meskipun bangsa Israel itu diserahkan Tuhan kepada Babel. Jadi kita bisa lihat dengan jelas ya, bagaimana Tuhan bisa membangkitkan dan memakai orang-orang yang setia kepada Dia. Hari ini kita boleh bergumul, saudara. Apakah kita juga punya kerinduan untuk ya dipakai Tuhan dengan luar biasa? Mungkin kita tidak menjadi Daniel atau tidak menjadi ya Sadrak, Mesak, Abednego yang harus berhadapan dengan kematian. Tapi mungkin kita berhadapan dengan atasan kita yang menggencet kita, memaksa kita untuk kompromi. Atau kita berhadapan dengan karyawan, atau kita berhadapan dengan politikus, atau kita berhadapan dengan pejabat. Kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi panggilan kita tetap sama, menjaga iman di dalam Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan itu adalah panggilan kita. Dan ya bagian yang terakhir ya yang kita mau lihat di sini adalah tadi seperti yang saya janjikan, ya, Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara sekalian, surat Ibrani ditulis kepada orang-orang atau orang-orang Kristen yang hari itu bergumul karena begitu banyak penderitaan. Banyak dari mereka menyembunyikan diri, mengundurkan diri dari persekutuan. Banyak dari mereka melarikan diri karena takut penganiayaan. Mereka bahkan mengambil satu bagian, membenarkan mereka punya attitude melalui Yesaya pasal 26 ayat 20. Bagian ini bercerita bagaimana ketika Tuhan datang, ketika ada penghukuman yang dinyatakan kepada bangsa Israel,
Dikatakan di dalam Yesaya itu demikian, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, sesudah engkau masuk bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ayat ini banyak dipakai oleh orang-orang di dalam jemaat penulis Ibrani, sehingga mereka itu melarikan diri, mengundurkan diri, memilih untuk menjauh dari persekutuan. Oleh sebab itu waktu kita baca pasal ke-10 ayat 37 dikatakan bagian ini, sebab sedikit waktu lagi. Ini mengingatkan kita dengan ayat pasal 26 ayat 20 tadi ya. Barang sesaat lamanya. Jadi di dalam bagian ini penulis Ibrani menggunakan satu latar belakang Yesaya 26 ayat 20 dinyatakan dengan Habakuk pasal 2 ayat 4 yang menggambarkan bagaimana orang benar itu harus hidup dalam iman, saudara. Dia mengatakan sebentar lagi Kristus datang, sebentar lagi dia datang. Orangku yang benar itu akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan padanya. Tetapi di encourage ya, kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya dan beroleh hidup. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah panggilan kita dalam dunia ini adalah panggilan yang menyatakan hidup dalam iman, saudara. Ini panggilan penting. Bukan panggilan mengundurkan diri, bukan panggilan takut hadapan kematian, takut untuk menyatakan iman, bahkan takut, ini mungkin bukan di konteks Indonesia ya, takut berdoa di depan umum, takut menyatakan iman. Ini bukan yang seperti ini yang dinyatakan dalam Alkitab ya. Panggilan yang dinyatakan adalah hidup oleh iman, saudara. Ini bagian yang betul-betul kita perlu gumulkan ya. Bagaimana hidup kita itu betul-betul tidak kompromi, saudara. Dan ya, yang terakhir ya, kita bisa lihat ya, satu bagian tadi yang kita sudah baca sedikit ya, yang saya sempat parafrase ya, dari Roma pasal 1 ayat 16-17. Ini menjadi summary kita yang terakhir ya. Paulus bilang, sebab aku ini mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, setelah kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita udah merenungkan mengenai Habakuk. Kita merenungkan bagaimana teks Habakuk itu bahkan dihidupi oleh Daniel dan teman-temannya secara nyata ya, bagaimana mereka hidup di dalam iman kepada Tuhan. Satu-satu mereka hidupi. Dan setelah kita lihat ya bagaimana tangan Tuhan menopang orang yang percaya ini, menjalani imannya ya. Mungkin tidak setiap orang percaya Tuhan izinkan untuk luput dari kematian. Beberapa dari mereka mati sebagai martir. Beberapa dari mereka itu mengalami penderitaan yang begitu besar. Dan oleh sebab itu ya, waktu kita baca daripada surat Ibrani tadi, ini kan Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 39 yang kita baca, yang dikutip di dalam kutipan dari Habakuk 2 tadi. Dan kita waktu baca Ibrani pasal 11, temanya apa, saudara? Iman. Orang-orang yang beriman. Satu-satu, saudara. Dari Henok dan seterusnya. Dan Ishak dan siapa-siapa itu semua berbicara mengenai iman. Bahkan sampai merefer kepada peristiwa Daniel yang menutup mulut-mulut singa. Ini satu bagian yang kita boleh lihat ya. Kita buka saja Ibrani pasal 11 ya saudara. Menjadi penutup bagian hari ini. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-32 dan seterusnya. Saya baca ya sedikit lagi bagian ini. Ibrani 11 ayat 32 dan seterusnya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Ini Sadrak, Mesak, Abednego ya. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain
membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Oh, ini bagian yang lainnya. Jadi yang pertama ini luput, tapi yang bagian yang kedua ini mereka membiarkan diri disiksa dan tidak menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada yang diejek, didera, bahkan ada yang dibelenggu, dipenjarakan, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ini ayat 38 ya, ini mengharukan sekali ya. Dikatakan di sini, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, bagian yang sangat mengharukan adalah orang-orang ini di-refer oleh penulis Ibrani, dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Tapi ironisnya yang terbalik adalah mungkin banyak orang tidak layak bagi dunia. Mereka kejar-kejar dunia. Dunia menyampahkan mereka. Mereka tidak layak jadi orang-orang di dalam dunia ini. Kamu kurang pintar, tidak layak. Kamu kurang kaya, tidak layak. Kamu kurang ganteng, kurang cantik, tidak layak. Kamu kurang fasih, tidak layak. Tetapi saudara, beda ya. Orang-orang ini tidak kejar dunia. Orang-orang ini mengejar Tuhan. Beriman, hidup beriman dalam Tuhan. Dan dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka tidak kejar apapun selain hidup di dalam Tuhan. Tetapi hal yang membuat kita harusnya lebih bergumul adalah perkataan terakhir nih ayat 40 ya. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Apa yang lebih baik bagi kita ini? Ini pertanyaan penting untuk kita jawab. Apa yang Tuhan telah sediakan yang lebih baik bagi kita? Apa? Apa saudara? Yaitu adalah satu kesaksian hidup beriman kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sudah sediakan. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Menjadi satu keutuhan tubuh Kristus. Jadi waktu kita mengingat kesaksian orang-orang beriman, membandingkan hidup kita hari ini, kita perlu bergumul dan berdoa lebih lagi saudara. Supaya kita pun boleh melihat apa yang dikejar oleh orang-orang ini. Orang-orang yang hidup, yang bahkan dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Sementara banyak orang mengejar dunia. Ini kecelakaan yang berat ya saudara. Kita ini dipanggil bukan untuk mengejar dunia, tetapi kita dipanggil untuk menyatakan iman di dalam dunia. Biarlah kiranya perenungan kita hari ini membuat kita boleh sama-sama bergumul saudara. Bagaimana kita boleh hidup menjadi orang benar. Kita hidup di dalam iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita hidup boleh betul-betul bukan melarikan diri, bukan kompromi, bukan menghindarkan dari persekutuan. Tetapi kita boleh menyatakan iman kita ya. Menjadi satu iman yang hidup, menjadi satu persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita semua minta anugerah dan belas kasihan Tuhan, supaya kita boleh hidup di dalam iman seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mengerti Tuhan, betapa banyak pergumulan di dalam hidup ini, godaan yang seringkali membuat fokus hidup kami menjadi kabur. Kami sadar hidup kami ini untuk kemuliaan Tuhan, tapi kami tergoda untuk menghidupi kehidupan yang menyenangkan kami dan orang-orang lain seperti yang diinginkan oleh si jahat. Tapi Tuhan, tarik kami kembali supaya kami mengerti panggilan dan anugerah yang Tuhan beri kepada kami di dalam Kristus yang telah mati, menebus kami, membangkitkan kembali kami menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kami boleh hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya Tuhan juga yang boleh berkati setiap kami yang menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Kiranya di dalam begitu banyak pergumulan Tuhan berikan hikmat supaya kami boleh menemukan diri kami tidak mengkompromikan iman kami. Tapi kami boleh setia senantiasa kepada Tuhan. Berikan kami pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.